Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini sebelum kita mulai kelas kita, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari malam ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Berdoa kita mulai. Selesai. Miss Lee share screen. Oke. Ya. Jadi kemarin di pertemuan ke-11 ada mini tes dan Miss Lee juga sudah ngasih pembahasannya juga ya. Eh, Miss Lee review semuanya aja. Ya, nanti biar ditanyakan, Miss Lee singkat aja yang nge-reviewnya ya. Mulai dari nomor satu. Nomor satu di sini ada kalimat buying clothes are often a very time consuming, bla bla bla. Nah, cara mengerjakan yang paling singkat di sini adalah kita harus mencari tahu subjek sama verbnya dulu. Nah, di sini verbnya are. Ya. Jadi yang digarisbawain ini ya kemungkinan salah, ya kemungkinan. Jadi kalau yang nggak dibaris bawain, yang nggak dikasih garis bawah itu berarti sudah benar. Jadi otomatis yang digaris bawah ini kemungkinan salah. Kalau verbnya are berarti subjeknya juga harus plural ya. Are itu verb yang plural, otomatis subjeknya harus plural gitu. Misalnya kalau di sini are, kalau subjeknya memang plural, kita lihat di sini kita cek ya. Apakah benar di sini subjeknya plural? Buying clothes, oh ternyata subjeknya tidak plural, tapi singular. Loh kok bisa Miss ya? Kita lihat di sini buying. Jadi aktivitasnya ya, aktivitas membeli itu namanya subjek. Bukan membeli, tapi sebuah aktivitas membeli. Contohnya mungkin kalau teman-teman bingung itu bentukan dari gerund ya. Jadi verb yang dijadikan noun itu namanya gerund. Contohnya, menyanyi adalah hal yang paling aku suka, misalnya gitu. Jadi menyanyi di sini bukan sebagai sedang menyanyi atau mau menyanyi atau telah menyanyi gitu ya. Tapi menyanyi adalah gitu. Menyanyi kan sebuah lagu adalah suatu hal yang aku suka, misalnya gitu. Jadi di sini menjadi singing a song ya. Jadi meskipun di sini a song-nya misli ganti menjadi singing some ya, some songs. Jadi di sini ada S-nya. Nah, singing some songs, jadi menyanyikan beberapa lagu adalah hal yang aku suka. Tetap pakai is, kenapa? Karena subjeknya adalah si gernya ini singing ya. Jadi jangan sampai terkecoh sama si songs-nya gitu. Nomor dua, because ini harusnya they ya guys ya, salah ketik ya they. Ingat ya, yang di garis bawah itu kemungkinan salah. Yang nggak di garis bawah itu pasti benar kalau dalam soal TOEFL. Yeah. Nomor dua pembahasannya adalah eh di sini ada verb spend, ya spend. Berarti kita lihat subjeknya di sini adalah they. Berarti nggak ada masalah ya, karena spend itu verb kedua. Verb kedua, subjeknya mau apa aja benar ya. Karena di sini sama-sama tidak di garis bawah, ya udah nggak usah dipikirin, gitu, nggak usah dipikirin. Jadi kemungkinan yang salah ini yang lain, bukan tentang subjek sama verbnya. Dan kita lihat di sini too many. Ada many kemudian time. Many itu menunjukkan jamak ya. Contohnya kayak gini. Many islands. Jadi ada S-nya ya, many islands. Indonesia has many islands. Jadi Indonesia memiliki banyak pulau. Maka di sini harus ditambahi S ya, islands. But it becomes problem now and then. Tapi sekarang menjadi masalah ya. Oke. Jadi selain many islands apa contohnya? Many S. Many things. Many thing ditambahin S seperti ini ya. Many things, banyak hal. Jadi setelah many itu wajib hukumnya plural. Nah,
Akan tetapi yang kita temui di sini setelah many itu time, ya. Tapi time-nya kan nggak dibaris bawain ya guys ya. Maka time-nya ini udah benar. Otomatis time di sini bukan diartikan time yang kali, tapi time yang waktu. Jadi many-nya harusnya diganti much, much time gitu. Much time. Kalau much itu plus plus yang uncountable. Much plus uncountable. Uncountable. Contohnya much yang biasa kalian sering dengar ya much money lah. Banyak uang ya, much money ya. Much time, banyak waktu. Much time. Loh, Miss, kalau many time diartikan apa? Many times. Misalnya ditulis di sini many times. Nah, many times diartikan berkali-kali. Sama dengan berkali-kali. Itu many times. Kalau much time berarti banyak waktu. Gitu. Nanti artinya beda ya. Oke, sudah itu penjelasan singkatnya. Nomor 3, these televisions are all too expensive for we to buy. These. Kemudian di sini are. Sudah benar ya subjek verbnya. Subjek verbnya sudah aman, jadi yang lain berarti ini yang salah. Too expensive sudah benar. Setelah for ini ada for, ada we. Nah, kalau kalian melihat di sini ada sebuah subjek di tengah-tengah kalimat, kalian harus melihat ya. Emang boleh ya subjek di tengah-tengah kalimat? Boleh selama di situ ada penghubung antar kalimat. Tapi di sini tidak ada penghubung antar kalimatnya ya. Di sini yang ada itu preposition. Nah, for itu preposition alias kata depan. Setelah preposition itu pasti hukumnya objek ya. Misalnya we-nya ini diganti nama orang boleh, misalnya for Sandra, Dewi, Kian, Kinan, nah itu boleh. Tapi kalau di sini pronoun, maka di sini harus dalam bentuk objek, ya. Objeknya we apa? Objeknya we adalah us, ya, us. Jadi we ini harusnya diganti menjadi us, us. Seperti ini, us ya. For us, also expensive for us. Selamanya, pokoknya setelah preposition atau kata depan itu harus hukumnya objek ya, hukumnya objek di sini. Oke, ada yang tanya mungkin di sini ya. C, oke C. For juga conjunction. Oke, for itu preposition, kata depan ya, kata depan. For me, for you, untukmu, untukku gitu. Nomor 4. After she had, wait, ini mesti nonton lagi. After she had bought himself a new, nah ini sudah kelihatan ya, subjek verbnya she, subjeknya she ya, kemudian verbnya ada had bought, ya subjeknya she. Di sini ada after. Nah, after itu apa? After itu adalah conjunction penghubung antar kalimat. Bisa. Maka kalau ada satu penghubung, maka di situ pasti ada dua kalimat ya. Yang mana ada dua verb. Di sini adalah had bought sama salt ya. Jadi di sini ada dua subjek lagi she. She-nya disebutin lagi. Sudah benar ya untuk kalimatnya. Berarti yang kemungkinan yang salah adalah garis yang ini. Himself. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa melihat soal seperti ini pasti langsung ketahuan ya. She. She ini subjek. Kemudian di sini himself itu ke siapa? Harusnya diganti menjadi karena she itu cewek, kalau himself cowok ya. Jadi setelah dia beli sendiri gitu. Setelah dia membeli HP buat dia sendiri gitu maksudnya. Jadi harusnya himself diganti menjadi herself. Seperti ini ya. Herself. Nomor 5. The next important question we have to decide is when do we have. Nah,
Ini kemarin sudah ada ya di materi. The next important question we have to decide. Nah, ini adalah sebuah kesatuan subjek ya. The next important question we have to decide gitu. Kok bisa, Miss? Ya, karena di sini ada the. The itu menunjukkan kalau dia itu noun ya. Menunjukkan kalau dia itu noun the. Nah, setelah the itu ada beberapa adjektif ya, kata sifat yang mensifati ini. Question, question itu kata bendanya ya. Next important itu kata sifat yang mensifati question. Nah, habis gitu ada we have to decide. Jadi ini adalah keterangan dari si important question. Jadi pertanyaan selanjutnya yang penting yang harus kita putuskan adalah gitu. Jadi di sini ada kayak clause ya, yang dipotong. We have to decide. Di sini kan tidak ada preposition ya, maka we di sini nggak apa-apa. Ya, tapi dia tidak sebagai subjek utama. Jadi subjek utamanya adalah question-nya. Ya, the next important question. We have to decide is. Jadi is-nya ini adalah verb-nya, ya. Jadi verb-nya ini is sudah aman. Karena ini subjeknya juga tidak digarisbawahi, jadi dia aman. Nah, yang salah ini ternyata tidak di sini, guys. Ada when di sini, when itu penghubung antar kalimat ya. Nah, penghubung antar kalimat otomatis setelah when itu kalimat baru ya. Nah, kalimat baru itu tidak boleh dalam bentuk pertanyaan. Nah, kalau dalam bentuk pertanyaan when itu nantinya when do we have to, karena when ini hanya sebagai penghubung antar kalimat, dia itu tidak sebagai kata tanya ya. Akan tetapi dia sebagai penghubung, maka do-nya ini nggak boleh diletakkan di sini. Jadi harusnya when we gitu. When we ya, langsung do-nya nggak usah ya. When we have to aja. Oke. Kalau pakai do nantinya jadi kalimat tanya. When do we have to submit the proposal? Kapan kita gitu nanti jadinya nadanya seperti itu. Kalau pakai do. Oke, jadi yang salah adalah yang Charlie. Nomor 6. Judge has not completed the assignment yet. Judge ini subjeknya ya, kemudian verbnya adalah has not. Nah, sudah aman ya, subjek verbnya aman. Ternyata yang tidak bikin aman adalah ini adalah kalimat agreement ya, yang juga tidak has not neither. Nah, has not neither itu apakah susunannya sudah benar? Tidak ya, karena yang benar adalah kalau misalnya di sini enggak, kalau di sini pakai neither ya, kalau pakai neither dia nggak butuh pakai not ya, dia nggak butuh pakai not karena neither itu singkatan dari not sama either ya. Neither itu singkatan dari not ditambah either, maka dia nggak butuh not lagi, has not neither ya. Jadi kalau mau pakai neither berarti Maria neither Maria has, seperti itu. Jadi nggak boleh ya. Kalau pakai either berarti pakai has not either Maria. Nomor 7. Jadi kalian pilih C ya. Sorry. Delta ya, bukan C. Nomor 7. John decided to buy in the morning a new car, but in the afternoon he changed his mind. Di sini kesalahannya adalah ya untuk subjek verbnya sudah aman guys, aman banget karena nggak digarisbawahi ya. Karena yang digarisbawahi di sini antara to buy in the morning a new car, jadi yang digarisbawahi itu malah yang pelengkap-pelengkapnya gitu, kayak adverb ya, adverb of time-nya, adverb of time-nya. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ada yang janggal mungkin ya. Kalau teman-teman terbiasa membaca kalimat dalam bahasa Inggris, pasti teman-teman akan, ih janggal nih. John decided to buy apa ya? Setelah verb ya, decided to buy apa gitu, to buy apa?
Objeknya mana? Oh, objek langsung ya, a new car gitu. Jadi harusnya John decided to buy a new car. Yang B-nya harusnya disalahkan. Harusnya John decided to buy a new car in the morning gitu. But in the afternoon he changed his mind. Nomor 8. Some of plants in the store require very little care. Kalau teman-teman melihat ada some of plants di sini, apakah dia sebagai subjek? Ya, sebagai subjek ya. Require sudah aman ya. Jadi ini require itu verb yang plural karena nggak pakai s ya. Kemudian di sini some of plants itu subjeknya plural juga, jadi sudah aman. Ini nggak salah, require karena nggak digarisbawahi sudah aman ya. Little care, sedikit apa sih itu? Sedikit sentuhan, sedikit perhatian ya. But this one needs much more sunlight than the others one. Nah, ternyata yang salah di sini, guys. Jadi much more itu boleh ya, much more, jauh lebih banyak cahaya matahari. Jadi much more itu jauh lebih banyak. Kalau more aja kan lebih. Kalau much berarti jauh lebih gitu. Atau sangat kan ya. Tapi kalau kita padankan sama bahasa Indonesia ya jauh lebih banyak. The others ones-nya ini ya yang bikin rancu ya. Others ones itu harusnya diganti menjadi other ones. Other ones. Atau pakai the others gitu aja udah cukup. Ya, the others. Kalau pakai S nggak pakai ones lagi. Nomor 9. After Judge had returned to his house, he was reading a book. Nah, ini konsep dua kejadian yang berurutan ya. Ya, dua kejadian yang berurutan. Kalau teman-teman masih ingat, kemarin kita pernah membahas ya, kejadian yang berurutan itu. Kalau setelah simple past atau sebelum simple past, maka di situ past perfect ya, past perfect. Jadi nomor 9 jawabannya yang salah adalah was reading ya, karena di sini kan past perfect ya, had written. Jadi di sini harusnya he read aja, nggak pakai reading, he read. Nah, simple past ya. Jadi kejadian yang lebih dulu adalah balik dulu ke rumah, habis gitu dia baca buku gitu. Yang lebih dulu pakai past perfect, habis gitu pakai simple past. Itu konsep dua kejadian lampau yang berurutan ya. Nomor 10. Many theories on conserving the beauty of water has been. Many, setelah many berarti plural ya. Karena many ya, ternyata sudah benar theories ya. Berarti untuk subjeknya plural, berarti verbnya juga plural ya. Jadi setelah on itu preposition ya. Setelah preposition itu jangan dihukumi subjek selamanya of, apalagi di sini ya. Berarti has been-nya yang salah. Harusnya apa? Karena has itu singular, maka diganti menjadi have ya, have been. Nomor 11. The food that Mark is cooking in the kitchen is smelling delicious. Nah, untuk nomor 11 ini adalah simple present harusnya karena adanya smell. Smell itu statif ya. Statif, baunya enak gitu, baunya lezat. Pengecualian ya, harusnya menjadi smell. Smells. Apa aja sih beberapa kata kerja yang dikhususkan untuk nggak boleh diingkan gitu ya? Perasaan ya, panca indera seperti itu bisa dirasakan. Contohnya kayak jatuh apa ya? Mencintai mungkin I'm loving you boleh nggak ya? Nggak boleh ya. Kecuali I am falling in love baru boleh ada fallingnya. Kelihatannya gitu kan ini pakai perasaan ya, kelihatannya kayaknya kenal, it seems gitu, pakai seems, kelihatannya seems. Terus apa lagi? Feels
merasa, feels gitu. Feels, aku rasa gitu. Oke, beberapa five sense. Nomor 12. Nah, ini juga dua konsep kejadian ya. Di sini after John Eaton. Nah, ini ada Eaton loh guys. Eaton itu verb 3 ya. Nah, ini kayak soal bonus sih. Kalau teman-teman melihat ada verb 3 kok berdiri sendiri ya, tapi sebagai kata kerja. Kok tahu Miss itu sebagai kata kerja? Ini ada penghubung after ya. After John Eaton dinner gitu. Aduh, kelihatan banget nih. Kelihatan banget. Jadi harusnya eaten-nya salah ya, harusnya diganti menjadi had gitu. Had eaten. Nomor 13, the manager has finished working on the report last night and now she will begin to write the other. Ah, ini juga kelihatan banget loh. Ada keterangan waktu last night ya, tadi malam. Nah, kalau teman-teman melihat ada keterangan waktu yang pasti tadi malam, tadi pagi, ada tadi-tadinya gitu, ada last-lastnya ya, atau ago, maka di sini wajib hukumnya pakai simple past, bukan has finished, tapi finish aja ya. Finished, gitu aja. Finished, gak pakai has ya. Nomor 14. Because Sam and Michelle had done all of the work themselves, they were unwilling to give the results to John. Nah, nomor 14 itu juga soalnya lumayan bonus ya. Kalian pernah dengar themselves ya? Nggak ada ya themselves itu, yang ada itu themselves ya. Themselves. Yang ada itu themselves. Nomor 15, Daniel said that. Nah, Daniel said itu sama dengan satu kalimat ya. Subjeknya Daniel, habis gitu verbnya said gitu. Nah, kemudian ada that. That itu penghubung antar kalimat ya. That itu penghubung antar kalimat. Daniel said that. Nah, kemudian ada if. Dan ternyata ini adalah kalimat indirect. Nah, kalimat indirect itu Daniel said that itu satu kalimat berarti that-nya. That sama Daniel said itu satu kalimat karena kalimat tidak langsung. If ini menjadi penghubung antar kalimat. Daniel said that if he had to do another homework tonight, he would not be able to attend the concert. Setelah if di sini pasti ada subjek sama verb baru ya. He had to. Sudah benar ya, sudah benar. Kemudian yang salah subjek verbnya sudah benar itu ya. Kemudian yang bikin salah itu apa? Ya, di sini ya. Homework, kalau kalian melihat di list atau di kamus, homework itu pasti dia disebut kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau kata benda yang tidak bisa dihitung, apakah boleh pakai another? Another itu singkatan dari one ditambah other. Wait. One ditambah other. Maka nggak bisa. Jadi harusnya another-nya ini dihapus aja. Ya, jadi nggak boleh. Kalau misalnya mau diganti any juga boleh. Any homework boleh. Any more homework juga boleh. Jadi yang penting jangan ada yang penting jangan ada konotasi angka gitu. More work, more homework juga boleh ya. Karena homework itu uncountable ya. PR itu uncountable. PR matematikanya cuma satu. Nah, itu beda lagi. Yang disebutnya adalah di matematikanya ya. Nomor 16, after to take the medication. Oke. Misli pernah menerangkan, jadi setelah preposition rata-rata itu plus gerund ya. Preposition plus verb ing. Nah, seperti contoh, thanks for watching my video and see you gitu ya. For watching gitu. Kemudian di sini setelah after harusnya taking ya, kelihatan.
Maka langsung aja disikat di sini, nggak usah kebanyakan dibaca. Kelihatan dia ya udah langsung aja ya, buat menghemat waktu buat yang lain. Oke, nomor 17. We insist on you leaving. Setelah preposition wajib hukumnya objek ya. You di sini itu sebagai apa? Bisa sebagai objek, tapi ternyata di sini ada living sebagai noun-nya. Berarti noun itu noun-nya siapa gitu. Masa noun ketemu noun kan nggak bisa noun subjek ketemu noun kan aneh ya. You living gitu. Jadi harusnya we insist on kepemilikan di sini on your living. Jadi your living itu kesatuan objek ya. Maka you-nya diganti menjadi your. Your. Nomor 18. It has been a long time since we have talked to John, isn't it? Ya. Verbnya has ya. Ini verbnya has. Tapi untuk konfirmasinya kok pakai is gitu ya. Karena verbnya has berarti bukan pakai is tapi pakai has juga tetap hasn't it gitu. Nomor 19. Henry objects to our buying this house without the approval for our attorney and John does so. Nah, ini juga nomor 19 itu subjek verbnya sudah aman ya. Nggak ada, John does so itu nggak ada. Yang ada itu so does John. Ya, yang ada itu so does. Jadi kebalik ya. Harusnya so does John. So does John. Atau misalnya so yang lain. So do. Do siapa misalnya so do they. Itu boleh. Pokoknya setelah so itu harus auxiliary. So kayak lagunya Mbak Ava Max so aku juga misalnya. Kalau misalnya juganya itu kalimatnya nominal ya. Kamu cantik, you are so beautiful. So am I misalnya. Boleh. So am I. So am I, so am I. Jadi harusnya John does so diganti menjadi so does John dibalik ya. Nomor 20. Enjoy. Kalian kalau misalnya sudah menghafal ya, setelah enjoy itu pasti verb ing ya. Nah, berarti verb ing-nya to be itu apa? Enjoy, verb ing-nya to be menjadi being ya. Being. Rita enjoyed being gitu. I enjoy listening to the music. I enjoy reading the book. I enjoy apa? Enjoy learning the TOEFL. Boleh. Enjoy. Like, enjoy itu plus verb ing ya. Kok bisa Miss? Ya, memang harus dihafalkan ya. Di pertemuan ke berapa waktu itu? 3 ya. After being indicted for his part in a bank robbery, the reputed mobster decided to find another attorney. Nomor 21. Ini decided find. Kan aneh ya. Kalau kalian melihat ada di sini sama-sama kata kerja bersatu kan aneh. Sama-sama kata kerja kok digandengin. Aneh ya. Jadi harusnya ada yang beda. Decided to find atau decided finding ya yang benar. Nah, kalian harus hafal. Dan ternyata kalian buka setelah decided itu harus plus to infinitive. Jadi setelah decided itu harus to infinitive. Maka di sini seharusnya decided to find. To find. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu jawabannya nggak masalah ya, karena di sini kita hanya mencari yang nggak benar, nggak harus dibenarkan. Maka kalau
teman-teman melihat ada dua kata kerja kok menjadi satu, ya seperti ini, decide sama find itu nggak boleh, ya nggak boleh bergandengan, harus dipisah sama to ya. Nomor 22. Harry's advisor persuaded he's taking several courses which did not involve much knowledge of mathematics. Wait guys ya, Misli agak. Halo? Oke guys, sorry Misli agak tenggorokannya agak kurang enak barusan. Miss lanjut lagi. Nomor 22 ya. Harry's advisor persuaded he's taking several courses which did not involve much knowledge of mathematics. Persuaded meyakinkan ya, meyakinkan itu pasti meyakinkan orang ya, meyakinkan suatu makhluk hidup ya. Harris advisor ini orang ya, Harris advisor. Si advisornya Hari ya. Kadang-kadang memang TOEFL itu 30% kita paham makna ya, paham arti ya. Persuaded he's taking. Jadi harusnya di sini bukan his ya, tapi bukan he's taking, tapi harusnya orang di sini lah. Minimal itu harus orang, bukan he's taking gitu. Entah itu persuaded me, entah itu persuaded you atau apa terserah. Tapi kalau di sini kan dikasih tahu dia cowok ya, berarti harusnya him gitu. Jadi harusnya him, persuaded him gitu ya. Persuaded him taking several courses gitu. Nomor wow, nomor berapa? 23. The work performed by these officers are not worth our paying them any longer. Ini juga jebakan sih ya, nomor 23 ini. Nomor 23 nomor 23 ini jebakan ya. Jadi dia gampang banget seperti soal nomor 1 tadi ya. Jadi the work performed. Jadi the work-nya, karyanya ya, the work-nya ya. Jadi subjeknya adalah the work. Subjek itu pasti dalam bentuk noun ya, entah itu noun orang, noun bukan orang, entah itu dalam bentuk gerund gitu. Dan kebetulan di sini dalam bentuk kata kerja, kata benda juga bisa, kata kerja juga bisa. Tapi work itu artinya karya di sini, bukan bekerja ya. Seperti contoh, where do you work? Kamu kerja di mana? Enggak, tapi di sini diawali dengan the, maka worknya di sini sebagai kata benda karya ya, the work. Maka kalau subjeknya tunggal, the work karya, maka verbnya juga harus tunggal ya. Untuk perform by these officers itu bukan verb ya, bukan. Jadi perform di sini sebagai verb 3, tapi verb 3 maka verb 3 kalau berdiri sendiri itu namanya bukan verb, tapi dia sebagai adjektif ya. Adjektif ya kata sifat gitu. Yang mana artinya itu ada yang-nya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kok verb 3 berdiri sendiri, maka berdiri sendiri maksudnya tanpa to be gitu ya maksudnya. Maka dia diartikan yang alias disebut adjektif gitu aja. Jadi jangan sampai dihukumi kata kerja. Karena kata kerjanya yang ini ya, are. Harusnya are ini diganti menjadi is atau was. Pokoknya yang singular lah gitu ya. Pokoknya jangan are. Karena subjeknya itu singular. Ganti is. The work. The work is not worth our paying them any longer. Gitu.
Nomor 24, the president went fishing after he has finished with the conferences. Oke guys, nomor 24. Ini urutan ya. Urutan. Fishing di sini bukan sebagai verb ya. Ingat ya, kenapa? Karena dia itu berdiri sendiri, nggak ada to be-nya. Ya. Jadi fishing di sini tidak sebagai verb. Yang verb adalah when. Nah, when ini adalah verb kedua. Gitu. Urutan kejadiannya, jadi presidennya pergi mancing setelah ngapain? Setelah menyelesaikan pertemuan konferensi gitu. Maka has finished di sini harusnya diganti menjadi had ya. Past perfect ya. Had finished. Nomor 25. Nah, ini soal bonus ini. Peter and Tom plays tennis. Nah, Peter and Tom ini juga lebih dari satu subjeknya. Maka play-nya menjadi play aja, nggak pakai S ya. Karena plural. Oke. Nah, untuk di pertemuan ke-11 ini sudah Miss Lee review dan masih ada waktu 20 menit untuk menjawab sesi pertanyaan teman-teman. Oke. Kenapa smells Miss Sofia ya? Karena smells itu termasuk salah satu kata kerja yang berhubungan dengan panca indera. Contohnya, aku rasa aku kenal dia. Nah, itu kan berhubungan dengan perasaan ya. I feel gitu, bukan bukan I am feeling gitu, bukan aku rasa gitu. I feel kayak contohnya aku kira gitu. I think gitu. Kalau diartikan kira ya. I think I get the point gitu misalnya. Oke, aku paham, aku paham. Oke, I see, misalnya gitu. Bukan I am seeing gitu, bukan. Aku paham, karena berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan perasaan dan pemahaman. Oke. Wait, ada yang bertanya lagi? Enggak ya? Miss belum ngeh sama nomor 20. Oke, Miss Liz scroll ke nomor 20. Rita enjoyed to be able to. Oh, ini enjoy. Enjoy itu salah satu kata, ya, salah satu kata yang di mana dia itu verb yang diikuti oleh verb ing, ya. Kata kerja yang wajib diikuti verb ing, maka verb ing di sini itu enggak hanya kata kerja asli, contohnya kayak minum, drink menjadi drinking, enggak ya. Tapi semua jenis kata kerja, entah itu to be ya, to be itu kalau diingkan menjadi being. Emang ada isi nggak bisa ya. Ari nggak bisa ya. Jadi khusus untuk yang to be kalau misalnya to be dasar ya, to be menjadi being, tuh-nya dihapus ya, menjadi be aja being gitu. Enjoyed plus verb ing. Jadi verb ing-nya to be itu being. Verb-nya be maksudnya ya. Kan asalnya ada to-nya ya. Jadi be itu menjadi being. Itu Eh, semua itu Tamis, semua kata apa enjoy gitu. ya Jadi semua, harus diikutin being gitu. semuanya ya, semua entah itu enjoy, entah itu like ya. Di pertemuan keberapa ya waktu itu ada pembahasan itu beberapa kata kerja yang harus diikuti verb ing itu ada ya. Pertemuan ketiga kalau nggak salah, Miss. Coba dilihat lagi di situ karena memang harus dihafalkan ya, Mr. Kevin. Miss tadi yang persuade kalau semisal mau pakai persuade him to take gimana, Miss? Boleh ya, persuade him to take boleh. Karena apa? Karena dipisah sama si ini objek. Boleh. Tentang after yang dua kalimat Miss masih bingung. Oke.
After yang dua kalimat. Ini ya. Jadi after itu bisa menjadi penghubung antar kalimat ya. Contohnya itu konsep dua kejadian ini yang ditanyakan ya. Misalnya apa ya? Belajar TOEFL habis itu ngerjain latihan ya. Kita pakai nama siapa ya? Nama namanya Jin. Jini. Gak enak gini ya. Jenny aja. Jenny mengerjakan soal TOEFL setelah belajar materinya gitu ya. Nah, konsep dua kejadian ya. Dua kejadian berurutan maksudnya. Belajar dulu apa mengerjakan dulu? Ya, belajar dulu kan. Nah, kalau yang memang kejadiannya itu belajar dulu, maka dia pakai past perfect. Jadi urutannya tuh lebih past perfect dulu. Kalau misalnya kita mau dibalik bahasa Inggrisnya boleh. Mau Jenny setelah belajar materi habis gitu mengerjakan soal TOEFL boleh. Atau mau seperti ini juga boleh. Jadi bahasa Inggrisnya seperti ini. Jenny did the TOEFL test after she. Nah, meskipun dalam bahasa Indonesia di sini tidak ada dianya ya, setelah dia belajar materinya nggak ada. Tapi dalam bahasa Inggris itu tetap kita tambahin she. Kenapa? Karena konsepnya after itu adalah dua kejadian, maka dia penghubung antar kalimat, maka setelah penghubung itu harus kalimat baru. Yang mana kalimat baru itu harus ada subjek dan verb ya. After she. Nah, had gitu. Simple past itu apa? Past perfect itu kan had plus verb 3 ya. Had kemudian study, verb 3-nya study, studied, studied ya. Study, studied, studied. Studied the subject gitu. Jadi intinya lebih dulu mana? Kalau lebih dulu belajarnya itu berarti pakai past perfect had studied. Kalau ini did the TOEFL berarti setelah belajarnya gitu. Kalau misalnya teman-teman dari penjelasan Misli kurang paham, ya intinya itu simple past itu butuh apa sih simple past? Ya, simple past itu butuh yang namanya keterangan waktu, ya, ya enggak sih? Keterangan waktu. Contohnya keterangan waktu lampau ya. I ate pizza with you last night gitu. Jadi last night-nya ini sebagai sebagai apa namanya? Keterangan waktunya. Nah, kalau di sini nggak ada keterangan waktunya. Jenny did the TOEFL test. Tapi keterangan waktunya itu dalam bentuk kegiatan lain. Yang mana ini after she had studied the subject. Maka keterangan waktunya dalam bentuk kegiatan lain menjadi past perfect gitu. Oke, after being apa bedanya ya? Oke, wait. Kalau after being itu dia sebagai penghubung, bukan sehubungan antara kalimat ya, bukan sebagai konsep dua kejadian ya. Misalnya, jadi kalau after yang di sini ini dia itu menerangkan konsep dua kejadian yang berurutan ya. Kalau yang dimaksud misli after setelah after itu, kok setelah after ke verb ing itu berarti memang dia dalam kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Contohnya, misalnya, after
Dalam bahasa Indonesia dulu. Setelah makan, setelah makan, aku kenyang. Nah, ini si penuturnya, si yang ngomong ini nggak mau ngasih tahu kayak sebuah kejadian yang beruruntutan. Cuma dia mau ngasih tahu setelah makan aku ya kenyang lah gitu aja ya. Jadi di sini adalah kalimat seperti ini, after. Jadi dia sebagai adverb aja ya, keterangan aja. After eating gitu. Jadi eating di sini tidak sebagai kata kerja ya, cuma sebagai kata sifat aja, sebagai keterangan aja ya. After eating, I am full gitu. Oke, semoga bisa dipahami sama teman-teman nanti. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti masih ada waktu 10 menit ini. Misalnya buka yang di pertemuan ke-12 nih ada. Ya. Untuk yang post-test seperti ini, itu memang nggak ada yang dipilih yang mana yang salah gitu ya. Tapi kita harus cari yang benar ya di sini. Kita harus cari yang benar. Nomor satu, titik-titik range in color from pale yellow to bright orange. Nah, kalau kita melihat soal seperti ini, itu seperti apa ya itu identifikasinya, kita tetap larinya ke subjek sama verb dulu ya teman-teman. Subjek verbnya aman, baru kita cari yang lain. Nah, kita lihat di sini nih subjeknya mana, verbnya yang mana gitu. Kira-kira nih, subjeknya mana, verbnya mana. Belum ada, Miss. Subjeknya belum ada. Ya, subjeknya belum ada. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kata-kata in ya. Ada kata in. In itu preposition. Ya, in itu preposition. Setelah preposition ini kita anggap nggak penting. Apalagi ini tuh juga gitu. Tuh bright orange. Ini juga nggak penting. Jadi setelah in dan sampai akhir ini nggak penting. Gitu ya. Jadi yang penting apa? Yang penting adalah subjek sama verbnya ini. Nah, subjeknya apa, verbnya apa, gitu. Kalau misalnya subjeknya itu, verbnya itu range ya, range ya. Misalnya kita nggak paham nih sama artinya ya. Kalau misalnya range ini sebagai verb, apakah apakah di pilihannya sini adakah subjek yang plural gitu? Karena range di sini adalah verb plural ya. Jadi kira-kira pilihannya yang mana? Miss. Yang alpha ya, canaries Nah, gitu. bener. Oke, saya kunci alpha. Kalau misalnya kita pilih yang B, canaries which, benar nggak sih? Karena ada conjunction, Miss. Nggak Ya, benar. betul sekali. Di sini ada conjunction which. Ingat ya konsepnya, kalau ada conjunction berarti di sini harus ada kalimat baru. Tapi di sini tidak ada kalimat ya. Di sini adanya itu cuma preposition. Jadi kita sebutnya apa kalau setelah preposition? Frase preposisi ya, frase preposisi yang mana diikuti dengan berbagai macam kata-kata alias prepositional phrase yang biasanya yang kita singkat menjadi PP gitu aja. Jadi untuk B ini salah. Kalau misalnya yang C, that canaries ini apa lagi? Ada that. That itu penghubung antar kalimat. Harus ada lebih dari satu. Canaries that are ini juga apa lagi? Ya, ada penghubung that lagi. Ya, jadi pilihannya adalah A. Ya, good. Nomor dua, carnivorous plants titik-titik insects to obtain nitrogen. Subjeknya mana? Carnivorous plant, Miss. Yes, good. Carnivorous plants. Berarti plural apa singular ini? Plural. Plural. Oke, kalau plural berarti verbnya juga plural, ya. Hmm. Di sini apakah apakah verb, guys?
Bukan, Miss. Bukan ya. Objek ya. Dia noun ya. Noun, kata benda. Jadi Noun. sementara di sini masih kata benda. Mungkin di sini sebagai objek ya, gitu. Nah, setelah to objek nitrogen itu nggak penting ya. Karena ada apa ini kata depan tuh. Setelah kata depan itu nggak penting. Dia tidak mempengaruhi sebuah kalimat ya. Tidak berpengaruh sama sekali. Yang berpengaruh di sebuah kalimat adalah subjek sama verb aja. Ya. Maka dari pilihan A, B, C, D, mana sih verbnya yang plural? Semuanya. Are. Semuanya plural. Nah, oke. Jadi semuanya plural ini. Teman-teman bingung nggak itu jawabannya yang mana kalau semuanya plural itu? Ayo, mana jawabannya? Jawabannya Boleh. C enggak sih, Miss? Hah? C. C. Jawabannya C. Are trapped generally. Ya. Oh, enggak sih, Miss. D. Enggak ada. Ya, kalau misalnya kita guru IPA ya. Iya. Kalau kita guru IPA itu pasti tahu jawabannya tanpa melihat ini rumusnya. Apa sih itu grammarnya? Namanya carnivorous plants ya. Tumbuhan karnivora itu pasti menjebak ya. Trap ini kan rata-rata ini verbnya trap ya. Menjebak apa dijebak? Menjebak. Menjebak ya. Oke, jadi tumbuhan karnivora itu menjebak. Jadi otomatis kalimatnya aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Aktif ya. Jadi kalau kita pilih A itu kalimatnya pasif. Masa sih tumbuhan karnivora itu dijebak sama si serangga gitu kan ya? Are generally trapped. Jadi umumnya dijebak gitu. Em, bener sih ya kalau A itu kayaknya ya. Kalau secara gramatikal benar ya. Are generally trapped. Tapi sayang nih di sini tidak ada by-nya gitu loh. Jadi sayangnya gitu. Tidak ada by-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak paham sama artinya, A ini juga bisa benar sih. Tapi di sini kurang by gitu. Trap generally. Jadi eh, generally itu ya, generally ini kan adverb ya, adverb. Jadi harusnya dia letaknya itu sebelum verbnya di sini karena pada umumnya menjebak gitu. Harusnya generally trap gitu. Kalau misalnya C, are trapped generally ini juga kurang ya, kurang benar susunannya. Harusnya are generally trapped kayak ini ya, gitu. Dan yang paling tepat adalah yang delta generally trapped. Karena satu-satunya verb di sini verb plural dan aktif. Kalimatnya aktif bukan pasif ya. Menjebak bukan dijebak. Jadi yang antara misalnya kalau kita nggak paham sama artinya antara A ya, antara A ini sama mana? D. R, R sama D ya. Jadi antara A sama D ini yang kira-kira ya yang bikin kalian bingung kalau nggak tahu artinya. Kalau berhubung tahu artinya tumbuhan karnivora ya udah ya kita pilih delta langsung. Miss, berarti ini, Miss, ya. Adverb itu bisa di tengah-tengah antara subjek sama verb ya. Ya, adverb itu bisa di tengah-tengah. Mm-mm. Ini semua apa khusus generally aja, Miss? Tergantung beberapa kata ya. Karena em, apa ya? Untuk aturannya itu sendiri kita nggak bisa mengeksakkan gitu. Nggak bisa mengeksakkan. Kayak contohnya, I usually drink coffee uh, after breakfast misalnya. Aku biasanya minum kopi setelah sarapan. Bisa juga I drink coffee usually gitu. Bisa kan seperti itu. Jadi si adverb ini adverb itu macam-macam ya. Ada adverb of time, ada adverb of place, jadi macam-macam. Jadi untuk adverb yang kata kerja ini, adverb ngasih tahu pada umumnya, ya, pada umumnya itu memang terletak sebelum kata kerja pada umumnya, ya.
Misalnya kayak carnivorous plants trap generally. Nah, itu generally-nya mau ngasih tahu apa gitu. Kan nanti jadinya kalau di sini generally insects nanti takutnya jadi kayak ambigu. Apa inseknya yang generally atau apa gitu. Jadi ambigu nantinya. Serangga yang pada umumnya atau gimana gitu. Kalau ini kan generally trap pada umumnya menjebak gitu. Apanya yang pada umumnya yang menjebaknya gitu. Ya mungkin nanti bisa dipahami lagi setelah mengerjakan sekian banyak soal TOEFL. Ya Miss Sofia. Selanjutnya nomor 3. A federal type of government results in bla bla bla. Nomor 3 ini subjeknya apa? A federal type Ya, of ya. government. Federal type ya, federal type. Nah, setelah of ya, of itu sama dengan preposition ya. Maka setelah of ini nggak penting ya. Oh, Tapi nggak apa-apa. Kalau kita menyebutnya a federal type of government, nah itu benar ya, subjeknya itu benar. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pusing, ya udah a federal type gitu aja boleh. Jadi kita paham kalau itu menunjukkan tunggal, berarti verbnya juga singular. Ini sudah benar ya. Sudah benar. Jadi ini sudah kalimat yang sempurna. Tapi di sini yang bikin kita harus mencari jawabannya adalah setelah in ini. In itu adalah sebuah preposition. Sebuah preposition. Berarti setelah preposition di sini hukumnya adalah objek ya atau dalam bentuk phrase gitu. Kira-kira apa ini? Kalau misalnya kita pilih B ya, kita pilih B. Power is, nah ada verb lagi nih, berarti nggak mungkin ya. Kemudian di sini ada vertically distributed, ada adverb sama verb di sini, distributed. Jadi nggak mungkin ya ada verb di sini. The distribution of power is, ada is lagi di sini verb ya, nggak mungkin. Kenapa sih Miss kok nggak boleh? Ya karena di sini tidak ada conjunction-nya. Jadi yang paling tepat adalah yang A di sini. Apa? Karena dia hanya terdiri dari beberapa adjective sama noun gitu. A vertical distribution of power. Jadi gitu kuncinya kalau kita mau mengerjakan soal TOEFL itu memang harus sering-sering melihat jenis-jenis pertanyaannya itu bagaimana cara menganalisis sebuah pertanyaan dengan jawaban yang tepat itu dari itu tadi. Jadi pertama kita menganalisis subjek sama verbnya yang itu utama, yang paling utama di situ kuncinya ya. Kemudian yang kedua kita harus tahu konsep tenses ya. Tenses habis gitu setelah kita tahu konsep tenses maka yang ketiga adalah kita tahu konsep aktif sama pasif. Nah, itu kunci utama ketika kita memahami soal TOEFL 3. Cukup ya, untuk selebihnya itu bumbu-bumbu yang lain itu bisa dipelajari secara menyusul ya, secara apa ya, gradually lah, bertahap lah gitu. Untuk yang memang wajib dipahami itu tadi ya, subjek sama verb ya. Subjek verb itu kayak subjek verb agreement-nya, kemudian tensesnya, habis gitu dalam bentuk aktif sama pasifnya. Oke, ya nomor 3A, Mr. Dory. Oke, thank you guys untuk malam ini pertemuannya. Kita nanti ada pertemuan terakhir maksudnya pertemuan Zoom-nya ya, yang terakhir di pertemuan ke-6. Nanti kita lanjut lagi. berarti lanjutin yang ini belum selesai ya? Iya, Mas, betul ya. sekali. Nanti kita akan melanjutkan di ini ya. Kalau misalnya masih ada waktu lagi, nanti misal lanjut kasih soal yang lain. Kalau yang listening itu seperti apa?